Hai Rek, nama aku Naswa Nabila, absen 21 dari 12 PES 3 SMN 1 Suko. Hari ini, tanggal 29 Agustus 2020, tepatnya hari Sabtu, aku lagi ada di rumah, mau ngelakuin vlog buat tugas proyek sosiologi tentang perubahan sosial. Ikutin terus ya. Jadi, sekarang ini kakakku lagi kuliah online. Say hi! Semenjak adanya pandemi COVID-19, semua kegiatan di luar rumah sangat dibatasi. Mulai dari bekerja di kantor, mengunjungi teman, belanja kebutuhan, hingga kegiatan pembelajaran. Banyak sekali perubahan sosial yang terjadi di sekitar kita. Salah satunya itu tadi, kuliah online, yang awalnya pada belajar di perguruan tinggi atau universitas masing-masing terpaksa harus dilaksanakan di rumah. Hal ini bertujuan untuk menaati protokol kesehatan selama pandemi dan tetap menunjang pendidikan. Adanya kuliah online sesuai dengan definisi perubahan sosial menurut Gilin dan Lauer. Mengapa? Karena menurut Gilin dan Gilin, perubahan sosial dianggap sebagai variasi cara-cara hidup yang sudah diterima. Nah, kuliah online di sini terjadi karena perubahan lingkungan dan kebudayaan material, yaitu adanya pandemi dan perkembangan teknologi. Sedangkan menurut Lauer, perubahan sosial adalah perubahan fenomena sosial di tingkat kehidupan manusia. Nah, fenomena sosial di sini adalah peralihan dari sistem pendidikan yang biasanya dilakukan di sekolah atau universitas masing-masing harus berubah dilaksanakan di rumah. Faktor diterapkannya kuliah online bisa karena faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternalnya yaitu karena adanya bencana non-alam akibat wabah penyakit. Pandemi COVID-19 ini mengharuskan masyarakat tidak banyak beraktivitas di luar rumah, apalagi berkumpul dengan banyak orang. Dari sinilah pemerintah menerapkan kebijakan kuliah online. Nah, sedangkan faktor internalnya yaitu karena berkembangnya ilmu pengetahuan. Selama pandemi COVID-19 mendorong masyarakat untuk semakin mengembangkan teknologi dan menciptakan inovasi dalam media pembelajaran. Hal ini akhirnya menunjang keputusan pemerintah untuk menerapkan kuliah online. Faktor pendorong diterapkannya kuliah online ada 3, yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu, adanya orientasi ke masa depan, dan sikap mudah menerima hal baru. Lebih jelasnya adalah pada masa awal pandemi, sistem pembelajaran sempat terhenti. Hal ini tentunya mengundang ketidakpuasan masyarakat karena dapat menghambat majunya generasi muda bangsa Indonesia. Hal ini akhirnya mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan kuliah online, tentunya oleh masyarakat diterima dengan baik. Sedangkan penghambat kebijakan kuliah online ini ada 2, yaitu sifat masyarakat yang masih tradisional dan adanya prasangka terhadap hal-hal baru, yaitu masyarakat masih ada yang hidup tradisional tanpa internet, sehingga masyarakat tidak menunjang adanya kebijakan hal ini atau kuliah online. Dan masyarakat ada saja yang kontrak karena masyarakat masih beranggapan bahwa adanya kuliah online ini tidak akan efektif, sehingga masyarakat tidak bisa menerapkannya dengan baik. Proses perubahan dari kebijakan kuliah online ini adalah penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, yaitu yang awalnya belajar di sekolah masing-masing atau universitas masing-masing terpaksa harus berhenti dan dilakukan di rumah. Dan juga adanya arah perubahan yang menuju ke hal baru yang lebih modern. Dilihat dari bentuk perubahan sosialnya, termasuk dari perubahan cepat atau revolusi, perubahan besar, dan perubahan yang dikehendaki. Mengapa termasuk perubahan cepat? Karena adanya kebijakan kuliah atau pembelajaran online ini diterapkan setelah beberapa bulan adanya pandemi COVID-19. Kebijakan kuliah atau pembelajaran online ini juga termasuk dalam perubahan besar, karena mayoritas negara menerapkan kebijakan tersebut, tidak hanya Indonesia saja. Dan yang terakhir, kebijakan kuliah atau pembelajaran online ini termasuk perubahan yang dikehendaki karena telah dipikirkan dan direncanakan oleh pemerintah dengan sangat matang sebagai pengganti pembelajaran di sekolah atau universitas masing-masing. Nah, dampak positif dari kebijakan kuliah online ini adalah semakin berkembangnya iptek serta nilai dan norma yang baru telah terbentuk.
Adanya pandemi mendorong masyarakat untuk semakin memanfaatkan teknologi dan mengembangkannya sebagai media yang efisien untuk menunjang kegiatan di rumah, termasuk kuliah online. Dan agar tidak menyimpang dari aturan yang ada, maka dibentuklah nilai-nilai dan norma yang baru. Nah, sedangkan dampak negatif dari kebijakan kuliah online ini dapat terjadinya disintegrasi sosial karena adanya kesenjangan sosial dan pemikiran masyarakat yang berbeda terhadap kebijakan ini sehingga menghambat perkembangan kebijakan atau kuliah online. Dan satu lagi dampak negatifnya yaitu lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal. Di sini lembaga sosial adalah sekolah, yaitu tidak dapat memberikan pendidikan karakter secara langsung kepada murid-muridnya. Sekian analisis perubahan sosial di sekitarku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.